benang merahnya itu kan ada namanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan lah misalnya. Nah, kan itu yang mesti dikoreksi. Cerita dari saksi-saksi korban ini tentang apa? Tentang bagaimana mereka diperlakukan itu. Kalau kita dengar satu-satu, Bung Herdi ya, nggak sanggup kita menceritakannya. Ya apa yang mereka alami itu sangat nggak terbayangkan. Tak terbayangkan. Itu orang kan bisa diambil begitu aja di rumahnya. Habis itu nggak pulang. Sampai hari. Satu hal yaitu kita harus menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Inilah haji manusia. Hari ini haji manusia ini perintah undang-undang dasar kita. Masih berusaha menolak lupa dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Amiruddin Al-Rahab, aktivis HAM, mantan komisioner Komnas HAM, aktivis mahasiswa tahun beberapa dekade yang lalu. Dan kita akan tanya sekarang. Jadi seberapa yakin Anda penegakan HAM akan terjadi di Indonesia ke depan dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024? Ya, kalau kita perhatikan dari seliweran wacana capres-capresan ini kan kita memang belum menangkap keseriusan mereka seperti apa. Saya belum lihat lah. Ya. Tapi dalam visi misinya masing-masing mencantumkan kata HAM itu. Tentu. Tapi elaborasinya akan seperti apa ya kita belum tahu. Nah, misalnya begini. Normatif saja kelihatannya. Misalnya beginilah seperti tadi. Apakah mereka ini mau mendukung, mau konsisten tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM? Kita belum dengar. Belum dengar. Mau nggak konsisten? Kenapa? 20 tahun ini kita nggak konsisten. Oke. Itu satu misalnya. Yang kedua, ada problem serius hari ini. Yaitu banyak sekali masyarakat kita, terutama di luar Jawa ya, kehilangan lahan. Konflik agraria. Nah, apakah nanti ini capres-capresan ini, saya belum lihat juga bagaimana mereka menghentikan itu. Supaya apa? Kalau kita bicara tentang kemakmuran masa depan rakyat ini, itu sangat bergantung kepada kepemilikan dia pada tanah. Nah, kalau tanah dia dirampas oleh perkebunan besar, oleh infrastruktur besar, oleh pertambangan. Ya, oleh pertambangan. Ya. Lah, kemakmuran apa yang bisa kita bangun? Masyarakat tanpa tanah nggak akan bisa makmur. Karena masyarakat kita hampir 80% kan di daerah seperti itu. Kasih BLT aja. Nah, ini yang berbahaya gitu kan. Kalau semua diselesaikan dengan BLT, itu kita kan menciptakan satu masyarakat yang bergantung pada bantuan-kebantuan. Masyarakat yang manja nantinya ya? Bukan manja, lumpuh dia. Nggak punya kreativitas. Tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dirinya, hanya semata-mata menunggu bantuan. Karena modal dia untuk berkembang udah diambil di luar. Coba Bung Herdi keliling di Kalimantan itu. Habis tanah. Sumatera, bahkan sekarang masuk ke pulau-pulau kecil, ya kan? Nah, contoh terakhir Rempang itulah misalnya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, soal bagaimana menjamin atau memastikan bahwa bincang-bincang seperti kita ini, aman, kritik segala macam, itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Semestinya pemerintah, orang berkuasa itu, kalau ada tukang kritik kayak kita ini, seharusnya terima kasih. Yang tukang kritik kan Anda aja, saya cuma nanya-nanya. Kalau dia bayar berapa? Mahal nih kan? Ya kan mereka bayar konsultan isi masukan. Nah, mahal. Ini ada orang mau memberi masukan, tanpa tedeng aling-aling terbuka begitu, kan mestinya kan thank you dia dong. Ngapain dia ke polisi ya kan? Nah, yang beginilah. Nah, saya belum melihat itu. Nah, mudah-mudahan besok, katanya besok nih mau debat-debatan orang nih kan. Perdebatan pertama ya. Nah, mudah-mudahan besok kita bisa melihat apa gagasannya. Oke, jadi soal undang-undang HAM, soal kepemilikan lahan, dan soal kebebasan berpendapat berbicara. Ya. Tiga-tiganya Anda belum melihat mereka bicara soal itu. Bicara soal itu secara gamblang dan konseptual. Kalau track recordnya? Ya kalau dari track record kan so-so aja orang nih kan. Makanya saya mengatakan ke depan kita butuh
Dan ini harus terbuka dinyatakan oleh capres-capresan ini. Mereka ramah nggak pada hak asasi manusia? Kan ini persoalan kita sekarang. Kalau enggak, nah gini juga boleh ditanpa kepastian hak asasi manusia, kita nggak bisa bikin apa-apa. Orang masyarakatnya nggak diberi ruang. Kan itu yang kita alami di masa lalu. Makanya orang seperti saya jadi aktivis mahasiswa dulu. Terbawa sampai sekarang nih jadi aktivis ham-haman ini, ya kan? Tapi katakanlah, kalau berdasarkan pernyataan sebelum-sebelumnya, track record sebelum-sebelumnya, masa semuanya so-so aja? Ya saya nggak mau menilai mereka hari ini lah, kita tunggu besok aja. Biar dia yang mengatakan, kita nggak perlu kasih nilai sebelum dia bicara. Kita tunggu aja besok. Tapi kenapa mereka tidak bicara soal itu? Tidakkah kemudian mereka berpikir soal HAM ini kayaknya nggak relevan lagi nih kita bahas. Anak-anak muda sekarang nggak peduli juga gitu, nggak banyak juga orang yang mempertanyakan soal itu. Ya bisa jadi. Berpikirnya udah begitu. Wah cilaka kalau gitu ya. Ya kan? Makanya kita tunggu besok. Kalau katakanlah besok tidak juga diomongin. Ya udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan? Nggak ada harapan. Yang Anda maksud nggak ada harapan tuh gimana? Akan makin parah pelanggaran HAM atau gimana? Ya bisa dibiarkan aja nih pelanggaran HAM kan? Nggak ada pengadilan, perampasan tanah terus berlanjut, berbeda pendapat nanti bisa jadi masalah, ya kan? Kan itu ujungnya. Ini bukan hal yang baru, Bung. Republik ini pernah mengalami hal-hal begini sebelumnya, kan? Ya, dan itu yang membuat kita sulit bergerak dari negara dengan tingkat kesejahteraan yang begini-begini saja. Itu dia. Karena semua mau diselesaikan dengan BLT. Ya. Kan repot. Saya sebenarnya ya, bukan merendahkan rakyat kita, enggak. Tapi saya sedih loh. Pasar murah. Rakyat kita berhimpitan untuk membeli itu. Pasar murah. Buat saya, lu orang jadi pimpinan nggak masa malu rakyat kayak begini. Ya enggak lah, orang dilempar-lemparin bantuan juga. Nah itu dia. Kan ada politik menjadi rendah betul. Kalau Anda bayangkan, negara ini didirikan dengan gagasan politik yang sangat tinggi. Makanya ini disebut republik. Republikanisme. Artinya apa? Menghargai harkat martabat manusia. Kita merdeka ini kan untuk itu. Bukan untuk dapat BLT. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dia. Kalau hanya untuk BLT, kita minta sama Belanda aja dulu. Mungkin lebih banyak kasih kali. Kalau cuma ingin dapat BLT, nggak perlu merdeka. Belanda juga ngasih. Maka dulu disebut apa BLT ini? Politik etis. Politik etis. Kasih-kasih aja. Kasih-kasih aja. Bahkan sekolahnya ke Belanda dulu. Iya. Dikasihnya. Ini loh maksud saya. Nah, kan politik kita ini kan mesti naik kelas lah. Nah ini yang beberapa tahun ini kan nggak terasa itu. Ya saya nggak tahu lah ini ke depan mau bagaimana ini republik ya kan, tapi paling tidak warning kita ya seperti inilah. Wah, dia nggak bisa ngasih optimisme jadinya ya, ngeri weh. Nah ini saya kena optimis nih ngomong begini. Segini sudah optimis nih. Karena hak asasi manusia harus kita perjuangkan dengan optimis. Karena pemenuhan hak asasi manusia tidak pernah datang karena hadiah. Karena kita perjuangkan dan menuntut. Anda harus ingat itu, reformasi nggak datang karena kasih. Baik hatinya orang-orang yang dulu berkuasa itu. Karena kita memperjuangkannya dengan segala kemampuan dan berkorban untuk itu. Hak asasi manusia tidak akan pernah diberikan begitu saja. Ya. Itu harus diperjuangkan, itu harus diupayakan sepenuhnya. Ya, makanya pada kaum muda yang sekarang ini, kalau Anda mau dihargai hak asasi manusia Anda, mulai berjuang untuk itu. Dan demokrasi yang sekarang harus kita nikmati ini pun hasil didapat dengan perjuangan darah dan air mata. Iya, Anda tahu itu gimana dulu kita berjuang untuk itu. Tuh, iya kan? Masih ada gambar-gambarnya. Dan jangan berpikir ini akan selamanya terjadi seperti ini. Iya, itu dia. Akan ada situasi di mana semua berbalik, semua menjadi sulit untuk kita lakukan karena pelanggaran HAM. Iya, itu dia. Demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dengan joget-joget. Tahu itu.
Demokrasi dan hak asasi manusia tidak akan didapat hanya dengan joget-joget. Dikira kalau joget-joget sekarang selamanya Anda bisa bebas joget-joget, belum tentu. Iya. Bagaimana meyakinkan semua orang bahwa demokrasi dan HAM tidak hanya bisa didapat dengan joget-joget? Saya masih punya satu segmen terakhir, sesaat lagi. Di kamar jenazah itu, dibawa dari berbagai daerah Jakarta, itu jenazah hangus terbakar. Itu ratusan, Bos. Saya menyaksikan langsung hampir semua peristiwa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia itu di Jakarta. Penyerbuan 27 Juli. 27 Juli. Ya kan, 2 Juli, dan ada beberapa teman-teman kita dituduh lah dalangnya, ya kan, dikejar-kejar. Setelah itu hilang satu persatu. Ya kan, ditangkepin, apa segala macem. Wah, itu saya hampir mati juga tuh digebukin orang di Jatinegara situ kan. Banyak orang berkorban atas demokrasi yang Anda rasakan hari ini.